Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pengajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Minggu kemarin sampai ke hadis ke-39, di mana hadis itu menjelaskan anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi afa yanfa'uha an atasaddaqa anha. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu meninggal dan tidak sempat untuk berwasiat, apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas namanya? Dan dijawab Rasulullah, na'am, iya. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-20, hadis ke-40, babu birri man kana yasiluhu abuhu. Ai hadza utawi iki kubab nerangaken tentang birri man, memperbaiki orang, berbuat baik kepada orang, kana kang ana sapa man iku yasilu nepung sanak rakat hu ing man sapa abuhu bapake si man. Haddatsana Abdullah ibnu Shalih, haddatsana ceritakan kita sapa Abdullah ibnu Shalih, qala kita sapa Abdullah haddatsani Laits, haddatsani ceritani ning ingsun sapa Laits an Khalid bin Yazid sang Khalid bin Yazid an Abdullah bin Dinar sang Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar sang Ibnu Umar. Marra itu bisa berarti lewat, bisa berarti datang. Marra datang sapa Arabiyun, seorang Arabi, seorang Badui. Seorang Badui itu seseorang yang dari satu pedesaan, ya, tadi pedesaan. Boleh jadi Arabi itu orang Arab atau orang Ajam. Ajam itu adalah orang selain Arab, itu namanya orang Ajam. Fi safarin, dalam satu perjalanan, wakana no sapa Abul Arabi, sapa Abul Arabi bapake orang Badui iku sadiqon wong kang kekancan li Umar radhiyallahu anhu, mari Umar radhiyallahu anhu. Faqala mangko nuli ngendika sapa Ibnu Umar. Faqala mangko nuli ngendika sapa Ibnu Umar lil Arabi maring Badui niku. Alasta bna fulanin, alasta ana ta ora ana sira iku ibna fulanin, anak lanange seseorang. Yang seseorang itu siapa? Ya, seseorang itu adalah seorang bapak yang bersahabat dengan Umar bin Khattab. Qala mangko nuli jawab sapa Arabi, bala nggih kula niku putrane niku bapak niku kan itu. Fa amara mangko nuli perintah lahu untuk diberikan kepada Arabi niku sapa Ibnu Umar bihimarin lawan himar, kana kang ana apa himar iku yastaqibu atau kana kang ana sapa Ibnu Umar iku yastaqibu, biasanya menempatkan di belakang tunggangannya si Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kalau pergi ke sana kemari itu tidak sekedar hanya menaiki untanya, tetapi di belakang untanya itu ada himar, ada keledai. Keledai itu digunakan untuk apa? Manakala Ibnu Umar itu merasa bosan untuk naik untanya itu sekali-kali pindah ke keledainya untuk santai-santai kan itu. Niku yastaqibu. Wa nazalan nyepot sapa Ibnu Umar imamatahu ing surbane Umar an ra'si sangke sira Ibnu Umar fa'ata mongko nuli maringaken sapa Ibnu Umar hu ing Arabi. Faqala mongko nuli matur sapa ba'duman sebagian wong kana ka ana sapa man iku mau bestane Ibnu Umar. Ama yakfihi dirhamani, ama yakfihi ana ta ora nyukupi hi ing Arabi niku apa dirhamani 2 dirham. Wahai Ibnu Umar, kenapa sampai kau beri keledai, kau beri surban kan itu? Apakah tidak cukup memberinya sebatas 2 dirham kan itu?
Faqala mangko nuli ngendika sapa Ibnu Umar. Ibnu Umar menceritakan sabda Rasulullah, qala pun wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz wudda abika, ihfaz reksa sira, jaga sira wudda abika ing wong kang den kasihi bapakmu, la taqtahu aja mutus sirahu ing wudda abika fayudfi'u mongko yen ta'an awakmu mutus fayudfi'u mongko dadi padam mongko nuli madamaken sapa Allah nuraka ing cahayamu. Jadi ini artinya apa? Bahwa ketika orang tua kita punya sahabat, ya, maka kita harus melestarikan persahabatan dari orang tua kita itu. Dengan cara apa? Dengan cara meneruskan persahabatan dengan orang yang orang tua kita bersahabat atau dengan anaknya. Jadi persahabatan itu harus kita lestarikan turun temurun kata ngoten kan itu. Ini adalah ajarannya Rasulullah ngaten. Terus haddatsan ceritakan yang kita sapa Abdullah ibnu Yazid qala ngendika sapa Abdullah haddatsan ceritakan yang kita sapa Haywa qala ngendika sapa Haywa haddatsan ceritane ning ingsun sapa Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid, yaitu bapak Utsman rupane Al-Walid, yaitu Al-Walid ibnu Abil Walid kang dadi anak lanange bapake Walid. An Abdullah ibn Dinar sang Abdullah ibn Dinar, an Ibnu Umar sang Ibnu Umar ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Rasulullah, inna abarral birri, setune luweh bagus-baguse berbuat bagus iku ayasila yen to nepung sapa ar-rajulu seorang laki-laki ahla wuddi abihi ing keluargane orang yang disayangi bapake si rajul. Ngeten. Jadi satu perbuatan yang paling baik dari sekian banyak perbuatan baik adalah manakala kita itu bisa menyambung silaturahim, tidak malah memutuskan. Kepada siapa? Tidak sekedar hanya kepada orang yang orang tua kita berbaik, bersilaturahim, bersahabat, tetapi juga kepada keluarganya. Kalau hanya kepada orang yang orang tua kita bersahabat, ya nanti kalau sudah meninggal kan berarti terputus kan itu. Tetapi Rasulullah ajarannya tidak seperti itu. Ajaran Rasulullah sedemikian luhurnya. Jadi kita diminta untuk apa? Senantiasa bersahabat, berbuat baik kepada siapa? Kepada keluarga orang yang orang itu sekian lama bersahabat, berbuat baik. Ada satu ikatan kebaikan dengan orang tua kita. Bab berikutnya, babula taqata man kana yasilu abaka fayutfa'a nuruka. Babula taqata, bab iki nerangake tentang aja memutus man ing wong kana kang ana sapa man iku yasilu nempung sanara sapa man abaka ing bapakmu fayutfa'a mongko nulit den padamaken apa nuruka cahayamu. Jadi nanti ketika saudara memutus siapa orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua kita dan kita tidak meneruskan, maka cahaya kecemerlangan dari kehidupan kita itu akan diputus oleh Allah, akan dipadamkan oleh Allah. Akhbarana cerita kenang kita sapa Bishr ibnu Muhammad, Bishr bin Muhammad. Qala kita sapa Bishr, akhbarana cerita kenang kita sapa Abdullah. Qala ketika sapa Abdullah akhbarana ceritana kita sapa Abdullah bin Lahik. Qala ketika sapa Abdullah bin Lahik akhbarana ceritakan ingsun sapa Sa'd bin Ubadah Az-Zuraki kang basa Zuraki anna abahu setune bapake Sa'ad rupane Ubadah niku. Qala ketika sapa Ubadah kuntu ana sapa ingsun iku jalisan wong kang lungguh fi Masjidil Madinati ing dalam masjidnya Madinah ma Amr bin Uthman beserta Amr bin Uthman famarra mangko nuli rawuh bina ing kita. Jadi ini Ubadah itu bercerita, akhirnya ada orang yang namanya Abdullah ibnu Salam rawuh bina ing kita sinten nggih Ubadah dan termasuk Amr bin Uthman. Sinten sing rawuh Abdullah bin Salam muttaqian hale wong kang slenderan
bersandar kan itu nggih, sesandar. Ala ibni akhi ing atase anak lanange saudaranya si Abdullah bin Salam. Sinten niku? Amr bin Utsman iku kan itu. Jadi Abdullah bin Salam itu begitu datang duduk dan menyandar teng sinten, menyandar teng Amr bin Utsman. Fanafadha mongko nuli kesa, mongko nuli pergi, mongko nuli hindari sapa Amr bin Utsman anil majlis saking tempat duduk. Tsumma atafa mongko nuli kasihan mongko nuli sapa Amr bin Utsman ali ngatasi Abdullah bin Salam. Faraja'a mongko nuli bali sapa Amr bin Utsman alaihi ngatasi mereka ya orang Nidat itu. Faqala mongko nuli ngendika sapa Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Amr bin Utsman itu tadi lende pergi menghindar datang lagi kan itu. Akhirnya Abdullah bin Salam itu ngendika masyita Amr bin Utsman, masyita sakarmu sak kersane jenengan Amr bin Utsman wa Amr bin Utsman. Dan marota ini kalau kami pindho mengucap masyita Amr bin Utsman itu sampai dikatakan dua kali. Al-salasan tidak hanya 2 kali tapi sampai 3 kali. Fawalladhi maka demi zat ba'atsa kang utus sapa zat Muhammad dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq dengan satu kebenaran, innahu satune kelakuan la fi kitabillahi tetap ing dalam kitab Allah. Innahu satune napa niku saling mengasihi niku lho. Jadi mengasihi, jadi kalau kita ada orang datang bersandar ke kita ya jangan dihindari lah itu. Itu menandakan kalau kita bersahabat kan itu. Ini masalah niku iku lafi kitabillahi tetap ing dalam kitabnya Allah. Marratin lakaping pindho latakto. Ini latakto yang dipastikan dalam satu apa niku. Intinya kalau dalam kitab ada gini, latakto aja mutus sira. Man ing kana kang ana sapa man iku yasilu nepung sapa man abaka ing bapakmu. Fayudfa'a maka noleh dan pada makan bidzalika disebabkan karena memutus tali silaturahim iku apa nuruka cahayamu. mongkone tiyang niku sing penting ya sering-sering silaturahim kan itu. Silaturahim niku terus pundi dulu nanti sudah saya sampaikan. Rasul pernah dawuh laisal wasil bil mukafi walakin wasil idza quti'a rahimuhu wasalaha. Tidak disebut dengan silaturahim bil mukafi dengan hanya orang yang hanya membalas. Jadi membalas itu artinya dos pundi, misalkan dalam satu saat kula dolan teng dalem jenengan, maka pada kesempatan lain jenengan dolan teng nggen kula. Tidak sekedar hanya seperti itu yang namanya silaturahim. Silaturahim itu yang pasti, yang kuat, yang namanya silaturahim itu manakala ikatan rasa kasih sayang di antara kita itu terputus. Sama sekali gak pernah datang kan itu. Dan orang yang mengawali untuk menyambung kembali, untuk mendatangi kembali, itulah yang namanya silaturahim. Ada masalah misalkan berantem, wah nggak. Orang yang datang dan akhirnya mengakrabkan kembali, itu namanya silaturahim kan itu. Oke. Memang sekarang ini itu tidak hanya dengan orang lain ya. Dengan saudara sendiri kadang-kadang ada masalah kan itu. Beberapa tahun yang lalu saya melihat di video itu ada anak itu yang menggugat ibunya gara-gara apa? Warisan. Wah, itu tidak hanya digugat perdata tapi digugat pidana. Itu artinya kan anak itu mengharapkan ibunya masuk penjara. Wah, ini saya pikir ini adalah satu kekurangan ajaran lah itu, satu kekurangan ajaran. Kita itu berbuat zalim terhadap sesama saja tidak boleh, apalagi pada ibu kita kan itu. Ngeten. Bab berikutnya babun al-wuddu yutawarathu. Al-wuddu tawi rasa kasih sayang itu yutawarathu dan wariskan. Diupayakan terjadi turun temurun. Haddatsana ceritakan nang kita sama Bishr bin Muhammad qalang ke sama Bishr akhbarana ceritakan nang kita sama Abdullah qalang ke sama Abdullah akhbarana ceritakan nang kita sama Muhammad bin Abdurrahman anak Muhammad bin Fulan saya Muhammad bin Fulan
fulan sinten niki lah, ini yang mubham tidak jelas siapa dia. Ibnu Talha radhiyallahu anhu Talha an Abi Bakar Ibnu Hazm saking Abu Bakar Ibnu Hazm an rajulun dari seorang laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga mubham kan, seorang laki-laki sahabatnya Rasulullah. Wah, ini apakah ini tidak menjadikan hadis yang dhaif kan itu? Ada sebagian yang berpendapat kalau yang mubham itu adalah sahabat, itu tidak jadi masalah, tidak akan mendhaifkan suatu hadis. Kenapa seperti itu? Karena jumhur ulama berpendapat kullu sahabatin udul, seluruh sahabat itu adil. Jadi tidak perlu kita pertanyakan siapa dia. Tetapi kalau orang yang mubham itu adalah orang yang ada di bawahnya, lah ini menjadikan hadis itu adalah hadis dhaif kan itu. Kenapa seperti itu? Karena dia majhul. Apalagi tidak diketahui. Seseorang yang hanya punya satu murid itu sudah dikatakan majhul, dan manakala salah satu perawinya itu majhul mengakibatkan hadis itu berkualitas dhaif. Oke. Kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala engko sapa rajul kafaituka nyukupi ingsun ka sira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku qala ngendika innal wudda yutawarathu, innal wudda sesungguhnya rasa kasih sayang iku yutawarathu itu diwariskan, dijadikan turun temurun. Ini artinya apa? Bahwa manakala di antara kita, orang-orang tua kita dengan orang-orang lain itu bersahabat, maka kita harus melestarikan, itu namanya yutawarathu kan itu. Jadi yutawarathu ya seperti itu. Oleh karenanya ya sering-sering silaturahim itu jadi penting kan itu ya, silaturahim jadi penting. Ngerti? Babu la yusammir rajulu abahu wala yajlisu qablahu wala yamshi amamahu. Babun utawi iku bab la yusammi, ojo ngarani, ojo nyebut sapa ar-rajulu seorang laki-laki, tidak hanya laki-laki sebenarnya juga seorang wanita kan, abahu ing bapake si rajul. Wala yajlisu lan aja lungguh qabla sadurunge si abahu, wala yamshi lan aja mlaku amamahu ana ing ngarepe abahu. Haddatsana ceritaken nang kita sapa Abu Rabi bapake Rabi an Ismail sange Ismail ibnu Zakaria dadi anak lanang Zakaria. Qala kita sapa Ismail haddatsana ceritaken nang kita sapa Hisham bin Urwah an Abi sange bapak Hisham rupane Urwah niku al ghairihi utawa saliyane bapake si Urwah. Boleh jadi dari bapaknya atau boleh jadi dari orang lain. Ini ada keraguan dari Imam Bukhari kan itu. Ini dari siapa sih semestinya kan itu? Anna Abu Hurairah sungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu abasara ningali sapa Abu Hurairah rajulaini ing wong lanang loro. Jadi ada dua laki-laki yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala maka nuli ngendika sapa Abu Hurairah li ahadima maring salah sijine rajulaini niku mahadza minka ma utawa apa hadal taliki minka sang sira. Orang yang ada di sampingmu siapa sih ya? Barangkali kalau orang Indonesia ngeten. Yang di sampingmu siapa sih? Faqala maka jawab sapa rajul yang ditanya itu, yang salah satunya ini ku abi hadza, abi niki niku bapakku. Faqala maka nuli ngendika sapa Abu Hurairah la tusammihi, aja ngarani sira hi ing abi abuka, hi ing abika niku bismi kelawan asmane abika. Padha ngarani terus pundi, aja nyeluk, sampane nyeluk bapakmu iku aja jangkar ngono kan itu. Bapake jengane misalkan Sujono, Sujono, mboten pareng niku. Jadi memanggil dengan namanya langsung itu tidak boleh kan ngoten. Makanya walaupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika mencontohkan bagaimana redaksi bersolawat dengan beliau, maka para ulama sepakat kalau kita juga bersolawat yang dicontohkan Rasulullah, yang ketika menyebut Rasulullah itu dengan namanya langsung, itu dianggap tidak beradab. Rasul kan mengajar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, kan ngaten kan itu seperti itu. Dan kalau kita meniru selawat seperti itu,
Ulama sepakat bahwa itu adalah tata cara bersolawat yang tidak beradab. Lalu terus pundi? Sebagian besar umat Islam ditambahi dengan ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun cara bersalawat seperti ini itu oleh sebagian umat Islam dikatakan bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Yang berpendapat bid'ah biasanya nek salat dos pundi? Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Dadi nek sayyidina mboten purun, tapi mereka menggunakan nabina. Andai kata yang mengatakan Sayyidina itu bid'ah ada di hadapan saya juga bisa katakan ketika jenengan bersolawat Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad itu juga bid'ah, karena Rasul dulu juga tidak pernah mencontohkan sholawat seperti itu. Jadi podo jane ala Sayyidina ala nabiyina, kalau tolak ukurnya pernah dicontohkan Rasul atau tidak, dan kalau seluruh yang tidak pernah dicontohkan Rasul itu namanya bid'ah, dolalah, finnar, maka yang berselawat Allahumma sholli ala nabiyina juga bid'ah. Nah, ngoten. Jadi sama semestinya. Tapi kalau saya secara pribadi tidak meyakini, tidak sepakat kalau yang ada kata-kata ada tambahan sayyidina atau nabiyina itu dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan ana sayyidul arab wal ajam wala fakhra yaumul qiyamah, bisa itu. Saya adalah pimpinannya orang ajam, orang Arab dan orang ajam, wala fakhra, dan saya tidak sombong, kan itu. Ketika terjadi diskusi niki, saya itu pernah melacak di kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah sama muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada satu software yang softwarenya judulnya Mu'allafatu Ibni Taimiyah wa Batilmidhi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi seluruh karya-karya yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, ditulis oleh siapa lagi? Oleh muridnya siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya tulis itu selawat yang saya kasih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Klik bahas, ternyata banyak juga. Jadi ternyata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu juga sering ketika berselawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tulis juga Allahumma sholli ala nabiyina. Saya klik bahas, ternyata juga banyak. Artinya apa? Bahwa Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga pernah menggunakan dua salawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina dan Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Jadi dua-duanya ada, kan itu. Nah, sementara orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai pengikut Ibnu Taimiyah, karena biasanya komunitas Islam yang menamakan dirinya Salafi, ya Salafi itu mengikuti ulama-ulama, dan ulama-ulama itu sangat menghormati Ibnu Taimiyah. Itu sering mengatakan kalau membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina itu bid'ah, diganti dengan nabiyina, kan itu. Nah, padahal Rasul juga tidak pernah mencontohkan membaca sholawat Allahumma sholli ala nabi. Yang dicontohkan Rasul kan begitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadil akhir, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, kan itu. Rasulullah. Makanya kita tidak perlu untuk gampang terbawa sering menghakimi orang lain sebagai pelaku bid'ah, kan itu ya. Kalau sesuatu yang diamalkan itu tidak betul-betul bertentangan dengan dalil. Dalil niku napa dalil niku? Apakah dalil itu hanya Al-Qur'an dan hadis? Boten. Ijma bagian dari dalil, qiyas juga bagian dari dalil, kan itu. Nah, itu makanya kita bisa mempelajari ngoten niku lah. Jadi biar kita tidak gampang-gampang untuk menjudge orang lain, kan itu. Oke, saya teruskan. Jadi yang pertama adalah tadi tidak boleh memanggilnya dengan nama panggilan itu. Terus wala tamshi lan aja lumaku sira amamahu ana ing ngarepe bapakmu. Jangan kalau berjalan bareng itu saudara berjalan di depan orang tuamu. Nah, ngaten iki. Betapa beradabnya ajaran yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang ketiga apa? Wala tajlis lan aja lungguh sira qablahu sadurunge bapakmu lungguh, kan itu. Aja malah nek kursi garek sitok sampean disiki, kan itu. Akhirnya orang tua sampean berdiri, wah itu tidak boleh itu. Jadi harus mengutamakan orang tua. Apakah ini hanya untuk bapakmu? Mboten. Untuk ibumu jauh lebih diutamakan, kan itu. Ya, betul.
Babu hal yukni abahu, babu taiku babin rangka tentang hal yukni ana toh oleh memanggil dengan nama kunyah abahu ing bapak si rojo. Apakah kita boleh memanggil dengan nama kunyah? Walaupun di Indonesia tidak lazim ya. Teng Indonesia itu tidak lazim orang memanggil dengan panggilan kunyah. Misalkan saya, karena anak saya yang pertama namanya Almas, dipanggil, hei bapak Almas, sangat jarang kan itu. Hei bapak Almas itu sangat jarang. Jadi panggil seperti itu sangat jarang. Jadi manggil ya nama panggilan langsung kan itu Pali gitu, teman-teman saya seperti itu. Jadi lah kalau ternyata ada satu negara seperti di Arab ya, di Arab memanggil dengan nama kunyah itu boleh atau tidak sih ya, kita bisa pahami dari hadis ini. Haddatsana cerita yang kita sebut Abdurrahman ibnu Syaibah, Abdurrahman bin Syaibah qala kita sebut Abdurrahman akhbarani ceritakan yang sebut Yunus bin Yahya, Hanus bin Yahya ibni Nubata an Ubaidillah ibn Mauhib sang Abdullah bin Mauhib an Syahr bin Haushab qala ketika sahabat Syahr kharajna ma ibni Umar, kharajna keluar sapa kita ma ibni Umar sama Abdullah bin Umar faqala ketika lau sapa Salim as-salatu ya Aba Abdurrahman as-salata ya Aba Abdurrahman as-salatu moga salat ya Aba Abdurrahman wahai bapaknya Abdurrahman. Jadi Salim ya, Salim itu mengatakan, Salim itu siapa sih? Salim itu adalah Salim itu adalah seorang anak yang dia memanggil bapaknya ya Aba Abdurrahman itu. Jadi dia sedang memanggil bapaknya dengan panggilan wahai bapaknya Abdurrahman. Berarti kakaknya Salim itu ada yang namanya Abdurrahman. Tetap ternyata oleh ini kan satu kejadian pada masa Rasulullah kan itu, dan oleh Rasulullah tidak diingkari, tidak dipermasalahkan kan itu. Ini satu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, qala kasaba Abu Abdullah yakni Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari mengendika haddatsana ashabuna, haddatsana kita sebut ashabuna para sahabat kita. An Waqi saking Waqi an Sufyan saking Sufyan an Abdullah bin Dinar saking Abdullah bin Dinar bin Umar saking Abdullah ibnu Umar qala ngendika sapa Ibnu Umar lakin Abu Hafs Umar qada, lakin Abu Hafs tetapi Abu Hafs Umar bin Umar itu qada memberikan keputusan ini kan itu. Jadi kalau melihat ini berarti boleh, karena Ibnu Umar itu ketika memanggil bapaknya dengan panggilan Abu Hafs kan itu, Abu Hafs, bapaknya Hafs. Nama kunyah dari Umar itu adalah Abu Hafs. Kenapa tidak Abu Abdillah? Karena anak pertamanya Umar namanya Hafs kan itu. Jadi wahai Abu Hafs. Nah boleh itu. Jadi memanggil orang tua kita dengan menggunakan nama kunyah itu boleh. Bahkan orang Arab itu lebih suka dipanggil dengan nama kunyah kan ngoten. Nggih. Hadis berikutnya babu wujubi silaturahimi ai hadza utaiki bab nerangaken tentang pira-pira kewajiban silaturahim. Haddatsana ceritanan kita sapa Musa bin Ismail qala ketika sapa Musa haddatsan ceritanan kita sapa Damdam ibnu Amr al-Hanafi qala ketika sapa Damdam haddatsan ceritanan kita sapa Qulaib bin Manfa'ah qala ketika sapa Qulaib qala ketika sapa jaddi mbahku ya Rasulullah wa utusane Allah man ing sinten abar saya harus berbuat baik. Qala ketika sapa Rasulullah ummaka ing ibumu wa abakalan ing bapakmu wa ukhtakalan ing saudara putrimu wa akhakalan ing saudara laki-lakimu wa maulakalan wong sing nguasaimu alladzi kali kang nguasai daka ing mengkono-mengkono sira. Berbuat baik kepada ibumu, kepada ayahmu, kepada saudara putrimu, kepada saudara laki-lakimu, dan kepada orang-orang yang menguasaimu. Situs yang menguasaimu sangat boleh jadi di atasan kita, tuan kita. Kalau dalam konteks perbudakan ya tuan kita itu kan itu. Maka itu adalah hakun wajib yang wajib. Jadi itu adalah hak yang wajib yang harus kita laksanakan. Berbuat baik kepada siapa? Ibumu, bapakmu, saudara putrimu, saudara laki-lakimu, dan orang-orang yang ada di sekelilingmu.
Warahimun mausulatun, warahimun lan rasa kasih sayang mausulatun yang disambung, jadi sambung silaturahim. Mestinya tidak perlu menyambung silaturahim karena silaturahim itu adalah sudah menyambung silaturahim kan itu. Jadi ini ada satu penekanan kan itu, silaturahim atau silaturahmi. Si bener seperti ini Gus, silaturahmi apa silaturahim kan. Di sini kan silaturahimi kan itu. Jadi kalau kata-kata silaturahmi dan kita baca silaturahim itu namanya wakaf takdil itu. Wakaf takdil itu satu harakat yang di akhir diajukan kan itu. Tetapi kita juga bisa menggunakan ini silaturahimi kan itu, silaturahmi. Jadi sama-sama benarnya dua-duanya. Ngaten nggih. Kita tambah satu hadis. Haddatsana ceritakeun kita sapa Musa ibnu Ismail, Musa bin Ismail. Qala kita sapa Musa bin Ismail haddatan ceritakeun naik kita sapa Abu Awana an Abdul Malik sang Abdul Malik ibni Umar kang dadi lanang Umar an Musa ibni Tolha sang Musa bin Tolha an Abi Hurairah sang Abu Hurairah qala ketika sapa Abu Hurairah lamma nazalat hadil ayah lamma nazalat nalika turun apa hadil ayat iki ayatna apa wa angdir ashiratakal aqrabin wa angdir lan becik meden-medenono sira ashiratakang pira-pira kerabatmu al aqrabin kadekat saudara-saudaramu al-aqrabina dekat-dekat. Itu adalah ayat 214 surat Asy-Syu'ara. Ketika turun ayat itu qoma mengundi jumeneng sapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanada mengundi undang-undang. Inilah kejadian inilah yang nanti akhirnya turun ayat tabat yada abila wa tabbal itu. Jadi begitu ayat turun ayat ini Rasul itu memanggil seluruh kerabatnya. Siapa yang dipanggil? Ya Bani Ka'b bin Lu'ay, wahai keturunan Ka'b bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, angkidu pada nyelametna sira kabeh anfusakum ing awak ira kabeh minan nar saking neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Bani Abdi Manaf, angkidu nyelametna sira kabeh anfusakum ing awak ira kabeh minan saking neraka. Ya Bani Hashim, wahai keturunan Hashim, angkidu anfusakum, angkidu pada nyelametna sira kabeh anfusakum ing awak dira kabeh minan saking neraka. Ya Bani Abdul Muthalib, wahai keturunan Abdul Muthalib, angkidu nyelametna sira kabeh anfusakum ing awak ira kabeh minan saking neraka. Ya Fatimatu binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, angkidi nyelametna sira nafsaki ing awak ira minan nari saking neraka saking neraka. Fa inni sedune ingsun Rasulullah iku la amliku orang duweni ingsun orang wasane ingsun lakit tegese sira minallah sing Allah sya'an suci-wiji ghaira anna lakum saliyane setune tegese sira kabeh rahiman iku saling menyambung rasa kasih sayang. Sa'abulluha bibilaliha, sa'abulluha mongko bakal mblaini ing Fatimah bibilaliha lan pira-pira bilaine si niku tidak menyambung silaturahim antara Fatimah dengan yang lain niku. Jadi ketika Rasulullah itu ada di bukit ya, sebelum ngomong ini Rasul itu tanya dengan saudara-saudaranya itu, jadi kerabatnya. Andai kata saya katakan di balik bukit itu ada pasukan yang menyerang kita, apakah Anda percaya apa yang saya katakan? Mereka mengatakan iya, saya percaya. Oh, itu saya percaya. Karena Rasulullah itu tidak pernah sekalipun berbuat bohong. Makanya Rasulullah punya gelar Al-Amin. Al-Amin. Oh, itu. Tetapi begitu Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya agar apa? Agar kaum kerabatnya itu menjaga dirinya dari terjerumus ke api neraka. Waktu itu Abu Lahab dan istrinya itu kan saudaranya, itu masih saudara. Pamannya itu marah dengan mengatakan, "Alihada jama'atana ya Muhammad?" Apakah karena ini Anda mengumpulkanku wahai Muhammad? Kan itu. Wow, dengan marah-marahan itu. Dan karena kemarahan itu akhirnya turun ayat itu, tabat yada abi lahab wa tabb, celaka kedua tanganmu ya yada abi lahab wa tabb, dan seterusnya itu sabab nuzulnya ada terkait dengan itu. Artinya apa? Bahwa kita itu kalau merasa sayang dengan sesama, maka yang harus kita lakukan adalah harus menyelamatkan sesama itu, menyelamatkan saudara-saudara kita itu untuk terjerumus ke dalam dosa.
ngoten harus kita selamatkan. Jangan sampai kita itu sayang terhadap keluarga kita, ketika keluarga kita berbuat salah dibiarkan, tidak boleh itu. Sebagai tanda kalau kita sayang ya tadi itu, jadi jangan sampai jadi ada amar ma'ruf nahi anil munkar, itu harus kita laksanakan sebagai tanda kalau kita itu sayang kan itu. Seorang guru yang sayang kepada muridnya, seorang pengasuh pondok yang sayang kepada santrinya, harus diupayakan bagaimana murid dan santrinya itu tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Ojo malah diajari kan itu. Sampai nek repot gawe makalah jiplak koncone ngono lho. Itu namanya menjerumuskan ke lubang neraka kan itu. Jadi harus dilatih gimana agar bisa jujur, berkarya dengan baik dan seterusnya kan itu. Jangan malah ketika punya teman malah diajak. Kalau jabat koncon dijak yuk korupsi bareng-bareng yuk kan itu. Soalnya dia nyambut gawe. Ya seperti sekarang coba dengan sekarang kan gitu. Jadi sekarang itu pejabat-pejabat di perguruan tinggi yang setiap bulan itu tunjangannya dari negara langsung itu tidak dapat tidak dapat THR, tidak dapat gaji ke-13 kan itu. Itu aja sampai kan diajak wis ning ngono korupsi ae. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Itu adalah kita mengajak untuk berbuat jahat kan itu. Dan nanti ya neraka itu namanya menjerumuskan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sementara ngoten, mari kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.